Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal, dosen tetap Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syah Kuala. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen, ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan salah satu video pembelajaran pada mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti Prodi Ilmu Pemerintahan dengan komposisi 2 SKS untuk teori, 1 SKS untuk case study. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode delivery, interaction, dan assessment, baik secara tatap muka maupun secara daring. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi bagi mahasiswa, baik secara teoritis maupun praktis dalam kajian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan good governance. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 3. 1. Lulusan mampu menguasai dan menjelaskan konsep dasar teori pemerintahan, manajemen pemerintahan dengan karakter kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada collaborative governance. CPL kedua, lulusan mampu mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis isu dan kajian pemerintahan lokal, nasional, dan global. CPL ketiga, lulusan memiliki kemampuan hard skill, soft skill dalam merumuskan, mengevaluasi, dan menyusun kajian ilmu pemerintahan dengan penekanan pada etika dan profesionalisme yang tinggi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 3. CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar tata kelola pemerintahan baik atau good governance. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis prinsip-prinsip good governance, aktor-aktor serta model dalam tata kelola pemerintahan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan atau mengevaluasi kebijakan dalam tata kelola pemerintahan menuju good governance. Pada mata kuliah ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar dari tata kelola pemerintahan, kemudian sejarah tata kelola pemerintahan di Indonesia, kemudian prinsip-prinsip dari good governance, aktor-aktor dalam tata kelola pemerintahan, kemudian tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi, reinventing government menuju good governance, kemudian selanjutnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, tata kelola pemerintahan yang dinamis, tata kelola pemerintahan yang terbuka, tata kelola pemerintahan yang gesit, dan yang terakhir peluang, tantangan, dan evaluasi dalam tata kelola pemerintahan. Pada mata kuliah ini ada beberapa referensi yang menjadi rujukan baik dari buku maupun jurnal. Untuk jurnal, kebetulan saya gunakan beberapa hasil dari publikasi yang saya buat sendiri dengan kawan-kawan, di antaranya terkait dengan reinventing government, ada adaptive governance, dan kolaborasi governance. Proses pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa model, di antaranya dengan model pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab, dan juga dilakukan dengan model case method dengan pendekatan diskusi kelompok yang terdiri dari beberapa mahasiswa. Kemudian kriteria penilaian pada mata kuliah ini di antaranya tugas 10%, UTS 20%, UAS 20%, dan case method 50%. Berdasarkan ketentuan buku kurikulum dari Universitas Syah Kuala
yang mengharuskan untuk pembelajaran case method itu minimal 50% untuk bobot penilaian. Pada cuplikan video berikut ini, saya menampilkan contoh proses pembelajaran pada pertemuan keempat. Pada pertemuan ini, saya menggunakan pendekatan model dengan penyampaian uraian materi, diskusi, dan tanya jawab. Demikian paparan singkat deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Berikut video pembelajarannya. Baik, ini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah, salawat beri salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan salah satu perkuliahan, ya, salah satu topik perkuliahan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip dari good governance. Ya, jadi sebelum mulai, alangkah baiknya, ya, alangkah berkahnya, ya mungkin kita diawali dengan berdoa, ya. Itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal, tapi sebelum kita mulai, saya ingin mereview atau mengkoreksi kembali terkait beberapa materi sebelumnya, ya, sesuai dengan di RPS, ya. Jadi ada tentang sejarah tentang tata kelola pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi saya ingin konfirmasi dan akan bertanya kepada kalian, ya. Jadi mungkin untuk pertama saya akan konfirmasi atau review dari materi sebelumnya kepada yang laki. Mungkin ada yang mau berbicara, silahkan. Iya Bapak, ingin mereview materi dari minggu kemarin, yaitu tata kelola pemerintahan pada masa Soeharto. Yaitu tata kelola pada masa Soeharto itu bersifat otoriter dan sentralistik, yang dimana kekuasaan terpusat pada pemerintahan pusat dan militer. Dan pemerintahan pada masa Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas, namun mengorbankan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Yang menyebabkan turunnya pemerintahan Soeharto itu karena krisis ekonomi dan tuntutan reformasi yang menandakan runtuhnya era Soeharto dari Orde Baru jadi reformasi. Sekian Bapak. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Juanda yang sudah menjelaskan. Ya, memang di era Orde Baru itu memang mengedepankan pembangunan dan perekonomian, tapi ada sisi lain yang terabaikan, sehingga ini perlu ada perbaikan di dalam tata kelola pemerintahan. Baik, di sini saya ingin memaparkan terkait masa reformasi. Nah, masa reformasi ini ditandai dengan berbagai macam perbaikan dan perubahan, terutama dalam sistem pemerintahan, khususnya masalah desentralisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi, demokratis, akuntabilitas, dan lain sebagainya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, baik, terima kasih Saudari Aulia. Jadi itu ya, tadi ada beberapa hal yang sebelumnya sudah kita diskusikan. Oke, baik, kemudian hari ini kita lanjut terkait materi pada pertemuan hari ini. Berdasarkan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pada hari ini ada beberapa hal yang akan menjadi capaian di dalam yang ingin istilahnya mahasiswa tempuh dalam perkuliahan di pertemuan ini. Pertama, ada mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa itu akuntabilitas, yang menjadi salah satu prinsip dari good governance, ya, artinya dalam tata kelola pemerintahan. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menjelaskan dari partisipasi publik sebagai menjadi syarat dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian juga ada dari sisi mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang efektivitas
dan efisiensi. Dan kemudian mahasiswa juga memahami dan mampu menjelaskan dari responsivitas dari pemerintahan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian yang terakhir juga terkait dengan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dari sisi transparansi. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu dan penting untuk kalian pahami supaya apa yang ingin kita jelaskan, kemudian kalian pahami itu tercapai. Tuh yang pertama mungkin kalian bisa ini kenapa akuntabilitas itu menjadi salah satu elemen penting ya di dalam tata kelola pemerintahan yang baik ya, apalagi berbicara dalam prinsip-prinsip akuntabilitas ya. Kenapa muncul akuntabilitas? Tentu ada yang melatar belakangi kenapa itu ada. Jadi seperti yang sebelumnya, kenapa sejarah istilahnya Indonesia sebelumnya seperti apa, hari ini kenapa bisa berubah? Karena memang ada beberapa hal yang menjadi titik fokus. Ya, hari ini tata kelola pemerintahan diharapkan pemerintahan itu bisa berorientasi kepada publik, ya. Karena publik hari ini dianggap tidak percaya dengan yang namanya pemerintahan. Karena dianggap pemerintah hari ini sudah ada yang KKN, ya, korupsi nepotisme, kemudian lambat bekerja, pegawainya malas, tidak disiplin, dan ini menjadi salah satu kenapa di dalam prinsip-prinsip good governance itu nanti ada beberapa hal yang menjadi kunci, ya, sehingga ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, makanya hari ini kita akan coba melihat ada beberapa prinsip yang melatar belakangi kenapa sebuah pemerintahan itu harus mewujudkan dalam konteks good governance. Mungkin kalau kalian dilihat di sini ada yang namanya satu akuntabilitas. Ya. Sebelum saya lanjut, ada yang bisa menjelaskan apa itu akuntabilitas? Silakan. Mungkin Saudara Farhan bisa menyampaikan. Menurut pandangan saya adalah adanya pertanggungjawaban dari pemerintah untuk menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik ataupun tata kelola pemerintahan yang baik, harus berdasarkan pertanggungjawaban. Oke, baik, terima kasih Farhan. Ya, memang berdasarkan definisi mungkin kalian bisa dilihat juga di tampilan ini bagaimana pemerintah itu punya tanggung jawab. Ya, pemerintah punya satu mandat yang diberikan oleh rakyat, ya. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang ketika mereka terpilih, mereka itu harus menyampaikan. Misalkan hari ini kita di Aceh. Aceh itu kalau secara dana OSUS itu ada 17 triliun lebih kurang. Jadi dana yang tersebut itu harus dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau lihat dari sini, karena memang dalam good governance ini bisa kalian juga lihat, ini memang yang akan menjadi tujuan utama dari clear government, pemerintahan yang bersih. Ya, bersih di sini bukan berarti ya sekedar istilahnya reformasi dalam konteks SDM, tapi bersih-bersih lah, memang betul-betul pemerintah itu melaksanakan berbagai kewajibannya. Kemudian selanjutnya ada beberapa jenis ya dalam akuntabilitas ya. Mungkin dari sini kalian bisa lihat yang pertama ada akuntabilitas secara fiskal. Ya, artinya pemerintah dalam menggunakan semua anggaran itu harus berbasis publik. Hari ini banyak pajak ya, banyak penerimaan negara itu terutama dari pajak itu berbagai PAD, itu kan sangat banyak kan. Jadi sehingga itu menjadi pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua ada yang namanya akuntabilitas dari segi legal. Legal itu berbicara aturan. Secara aturan pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan aturan yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hari ini betapa banyak aturan yang dibuat itu tidak berdasarkan ya yang namanya keinginan publik, ya, tidak berdasarkan harapan publik. Kemudian akuntabilitas secara program. Ini yang mungkin banyak hal yang mungkin keliru di dalam menjalankan pemerintahan baik eksekutif atau legislatif. Karena kenapa? Banyak hal hari ini program-program itu terkadang tidak berbasis publik. Kemudian ada yang berbicara akuntabilitas proses. Ya, di sini dia berbicara tentang
apakah apa yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan atau tidak. Ya, jadi pemerintahan hari ini bagaimana ketika melaksanakan sebuah program, dia memang berdasarkan alur yang sudah disusun. Mulai dari misalkan dari RPJM, disusun programnya seperti apa, kemudian ada RKP, rencana kerja pemerintah per tahun. Jadi jangan RPJM sudah disusun hanya menjadi dokumen formalitas. Ya, seperti mungkin kalian tahu dokumen RPJM itu yang 5 tahun sekali disusun, ketika per tahun lain lagi cerita. Karena hal yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan perencanaan awal. Ya, kemudian yang terakhir akuntabilitas outcome, berbicara hasil. Ya, hari ini mungkin kalian bisa lihat bagaimana berbicara hasil itu kan berarti berbicara apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara pelayanan atau secara program yang dilaksanakan. Jadi tidak berbasis keinginan dari pemerintahan segelintir, jadi berbicara keinginan publik. Oke, baik. Selanjutnya kita coba lihat ya, dari tadi akuntabilitas jadi syarat kunci dari good governance. Kemudian yang kedua ada berbicara partisipasi. Ya, sebelum saya menjelaskan mungkin ada yang mau mencoba berbicara apa itu partisipasi. Mungkin yang cewek silakan. Baik Pak, izin menjawab. Jadi partisipasi itu merupakan keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan di dalam perumusan kebijakan, di mana warga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian Pak. Oke, baik. Saudari Dila. Ya, jadi kemudian ada beberapa hal yang menjadi kunci di dalam ketika partisipasi ini menjadi salah satu kunci dari good governance. Karena kenapa? Di era yang hari ini, apalagi kita di Indonesia itu sudah reformasi birokrasi, ya, kemudian ada banyak tuntutan yang bagaimana sebelumnya mungkin publik atau keterlibatan masyarakat itu dianggap selama ini tidak punya satu kekuasaan yang dipegang oleh dia untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Padahal sesuai dengan amanah undang-undang, apalagi dengan lahirnya undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik, semua data pemerintah itu terbuka. Ketika terbuka berarti ada peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif di dalam proses pengambilan keputusan. Ini menjadi salah satu kunci. Dan kalau kalian bisa lihat di sini bahwa ketika berbicara partisipasi, masyarakat itu bisa terlibat baik secara langsung atau tidak langsung. Langsung misalkan dalam proses musrembang. Masyarakat tidak terlibat secara aktif di semua jenjang. Tapi ada beberapa jenjang masyarakat itu terlibat, apalagi di tingkat desa. Jadi keterlibatan masyarakat itu bagian dari tuntutan, bagian dari hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan. Karena kenapa? Keinginan publik dengan keinginan dari pemerintah itu terkadang ada kontradiksi, ya, ada hal yang kontra. Pemerintah menginginkan ini, masyarakat membutuhkan lain. Nah, sehingga ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung itu ada. Dalam konteks negara kita hari ini, kalau terlibat lebih jauh mungkin masyarakat tidak punya power, tapi kadang-kadang kita punya lembaga yang namanya perwakilan. Mereka itu bagian dari aspirasi rakyat. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, silakan Suraya. Jadi kan Pak tadi ada dijelaskan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan good governance. Nah, banyak sekarang program-program pemerintah itu yang membuat berbagai macam website ataupun aplikasi untuk masyarakat bisa membuat
aspirasinya sendiri gitu. Maksudnya untuk disampaikan kepada masyarakat. Tetapi banyak juga aplikasi atau website yang tidak berjalan, artinya pemerintah sudah membuat tetapi tidak dijalankan dengan sebaik mungkin. Misal nih ada spam lapor, tapi laporan yang ada di aplikasi atau website itu tidak diteruskan dengan baik. Juga ada banyak program pemerintah yang menggunakan masyarakat melakukan FGD, forum group discussion, tetapi pemerintah hanya aspirasi masyarakat itu hanya digunakan untuk formalitas atau hanya sekali hadir. Nah, pertanyaannya itu bagaimana untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar menjalankan partisipasi atau aspirasi dari masyarakat, bukan hanya sekali, 2 kali saja. Oke, baik, terima kasih Saudari Soraya. Memang tidak bisa dipungkiri ya, maksudnya ada beberapa hal apa yang dilakukan pemerintah hari ini bisa seperti formalitas. Ya, makanya dalam konteks mengelola pemerintahan, seharusnya seidealnya dalam konteks tata kelola pemerintahan sebagai pemimpin, ketika ada masukan ataupun ada saran, itu memang idealnya direspon. Hanya saja, ya seperti yang disampaikan tadi, contohnya terkait spam lapor, ya memang saya juga pernah beberapa kali melihat spam lapor itu ketika ada yang melapor, sepertinya sedikit melambat dalam proses penyampaian atau menjawab respon dari masyarakat. Dan itu tidak bisa dipungkiri, ya. Ya walaupun beberapa hasil penelitian membuktikan memang kenapa banyak digitalisasi seperti formalitas informasinya ataupun website yang sudah ada bahkan mungkin tahun ke depan hilang, karena memang keterbatasan secara SDM itu tidak bisa dipungkiri. Padahal di era digitalisasi hari ini semua kita itu harus paham dengan teknologi. Makanya ketika ada pemimpin dan dia visioner dalam konteks digitalisasi, pasti mereka akan mencari yang namanya SDM yang mumpuni dalam mengolah IT. Ya, jadi sarjana boleh apapun, ya, tapi kemampuan harus dimiliki terkait dengan digitalisasi itu wajib. Ya, makanya ketika ada aspirasi masyarakat itu cepat diteruskan. Jadi kemudian berbicara digitalisasi tadi juga bagaimana supaya aspirasi kita tersampaikan. Tugas kita sebagai rakyat dalam konteks tata kelola pemerintahan itu ikut partisipasi. Ya, ikut partisipasi. Masalah masyarakat pemerintahnya mungkin kurang respon ataupun ada hal yang tidak tersampaikan. Ya mungkin masalah kita yang kita sampaikan. Ada masalah yang lebih berat yang harus ditangani oleh pemerintah. Itu juga harus paham. Ya, kita menganggap masalah kita itu lebih berat. Oh ini pemerintah nggak merespon, oh pemerintah tidak melakukan apa yang saya kritisi. Ya mungkin yang kita kritisi ada hal lain bagi pemerintah untuk mereka selesaikan, ya, yang menjadi prioritas. Ya, dalam konteks kebijakan itu biasanya ada yang prioritas, ada yang bisa ditunda kebijakannya. Jadi kita juga harus paham. Cuma masalah kita juga tidak mampu melihat list atau checklist dari pemerintahan itu apa yang sedang mereka fokuskan. Nah, itu juga kekurangan dari kita. Sehingga makanya dalam konteks tata kelola pemerintahan, kita sebagai masyarakat dituntut partisipasi. Tanpa kita partisipasi, misalkan pada saat pemilu, ya, itu tidak akan jadi pemimpinnya. Cuma terpilih tidak kita pilih. Dalam konteks negara demokrasi, partisipasi masyarakat itu tetap jadi pemimpin tersebut. Cuma untuk memastikan lahirnya pemimpin yang berkualitas, kita ikut andil memastikan yang kita pilih itu orang-orang yang lebih baik. Karena dalam konteks pemilih itu, ya pemilih itu bukan memilih orang baik, tapi mencegah, ya, orang yang tidak baik menjadi pemimpin. Ya, kalau ada dua, ya di antara dua itu mana yang lebih baik, itu yang kita pilih. Karena kalau kita tidak ikut partisipasi, siapa lagi yang pilih? Nanti orang-orang yang tidak paham ya asal dia pilih. Itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai publik. Masalah pemerintah tidak terlalu bertanggung jawab atau tidak merespon, nah itu lain lagi bagiannya. Makanya dalam konteks partisipasi, dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, semua aspek tadi itu harus dipenuhi oleh pemerintahan. Ada akuntabilitas, ada partisipasi masyarakat, ada efisiensi penggunaan anggaran, ada efektivitas kinerja, kemudian ada ada transparansi, ya, kemudian ada juga ketika berbicara supremasi hukum,
semua hal itu harus istilahnya harus sinkron. Tidak boleh salah satunya yang berjalan. Semua harus berjalan. Ya, jadi kita mudah-mudahan maksudnya kita masih punya harapan apalagi Indonesia menuju emas ya. Menuju insya emas itu di tahun 2045. Ya mungkin saya ya mungkin ya mudah-mudahan kita semua punya kesempatan untuk melihat bagaimana proses ya dan progres dari pencapaian dari pemerintah kita dalam menuju Indonesia emas tersebut. Ya, mungkin itu ada yang mau dikoreksi silakan atau mau disanggah. Ya, Pak, terima kasih. Oke, baik. Mungkin jika tidak ada lagi yang mau disampaikan, mengingat waktu juga. Ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bertemu kembali. Ya, ke depan ada beberapa hal yang perlu kita ada beberapa referensi yang mungkin kalian bisa baca, bisa kalian lihat. Ya, supaya minggu depan itu kita lanjut masih tentang prinsip-prinsip good governance. Jadi ada beberapa hal yang belum sempat kita diskusikan hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran pada hari ini. Ya, oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Semoga bisa memberikan gambaran untuk penilaian sertifikasi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Syah Kuala, Rektor Universitas Syah Kuala, Dekan FISIP Universitas Syah Kuala, Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan, dan tim sertifikasi dan Bapak Ibu penilai sertifikasi, rekan sejawat dan mahasiswa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.